Halo teman-teman, kembali lagi ya bersama Kala dan Kale Channel. Kesempatan kali ini Kala dan Kale Channel akan membahas tentang Pulau Lombok nih teman-teman. Nah, teman-teman tahu nggak Pulau Lombok itu ada di mana sih? Iya teman-teman, Pulau Lombok itu ada di Indonesia bagian tengah. Pulau Lombok ini sedang banyak loh diperbincangkan. Salah satunya karena Lombok akan menjadi tuan rumah perhelatan MotoGP di tahun 2021. Apakah teman-teman tahu nih fakta-fakta unik dan menarik tentang Pulau Lombok? Kalau teman-teman belum tahu, teman-teman subscribe dulu ya channel ini. Juga jangan lupa nyalakan loncengnya karena Kala dan Kale Channel selalu menampilkan fakta-fakta unik dan menarik yang ada di seluruh dunia pastinya. Oke deh, tanpa harus berbanyak bicara di awal, mendingan kita langsung cek yuk videonya. Berikut adalah 6 fakta menarik tentang Pulau Lombok pastinya. Jadi teman-teman, Pulau Lombok yang letaknya bersebelahan dengan Bali ini mungkin sudah tidak asing lagi di kalangan wisatawan karena dikenal memiliki pantai-pantai yang indah. Nah, di sini Pulau Lombok semakin bertambah tenar teman-teman karena ada rencana perhelatan MotoGP 2021 akan dilangsungkan di pulau ini. Ya, selain menjadi tempat perhelatan MotoGP, yuk kita ketahui beberapa fakta unik dan menarik tentang Pulau Lombok. Berikut Kala dan Kale Channel telah merangkum 6 fakta berita unik dan menarik tentang Pulau Lombok pastinya. Yang pertama, Pulau Lombok dikenal dengan makanannya yang pedas. Mungkin sebagian besar dari teman-teman sudah mengenal dengan makanan yang bernama ayam taliwang. Kuliner dengan bahan utama ayam ini dimasak dengan bumbu yang terasa pedas berasal dari Pulau Lombok loh teman-teman. Jadi jangan tahu makan saja ya, teman-teman harus tahu nih ini makanan khas dari daerah mana. Dan satu lagi, jika teman-teman adalah pecinta kuliner pedas, Lombok adalah salah satu surga kuliner untuk teman-teman. Bukan hanya ayam taliwang, ada banyak kuliner khas Lombok yang memiliki cita rasa pedas. Mulai dari pelecing kangkung khas Lombok, beberuk terung, ayam rangkang, dan lain-lain. Gimana? Pasti sudah pada ngiler kan? Jadi siap-siap dong, kita ke Lombok yuk. Kita kuliner sama-sama teman-teman. Fakta menarik yang kedua, yaitu Gunung Rinjani di Pulau Lombok merupakan gunung berapi tertinggi kedua yang ada di Indonesia nih teman-teman. Pulau Lombok bukan hanya menawarkan keindahan pantai saja. Pulau Lombok juga memiliki Gunung Rinjani yang merupakan gunung berapi tertinggi kedua yang ada di Indonesia, setelah Gunung Kerinci pastinya. Puncak dari Gunung Rinjani ini berada di 3.729 meter dari permukaan laut teman-teman. Gunung ini menawarkan keindahan alam yang memukau, sehingga banyak wisatawan pendaki yang datang ke pulau ini, mulai dari domestik hingga mancanegara. Karena keindahan dari Gunung Rinjani ini sudah tersebar luas teman-teman di dunia. Teman-teman jangan mau kalah ya sama orang-orang mancanegara. Masa kita yang orang Indonesia belum pernah ke sana, orang-orang luar saja sudah datang ke Pulau Lombok. Nah, di Gunung Rinjani sendiri, selain kita dapat mendaki ke puncak, teman-teman juga bisa menikmati keindahan Danau Segara. Danau Segara ini merupakan anakan dengan Gunung Bidadari yang berada di ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Tuh kan, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Sekalian kita naik gunung, kita juga bisa melihat danau yang indah di perjalanannya. Mungkin hampir sama seperti Gunung Semeru, tapi bedanya
Ini di Lombok ya teman-teman. Yang ketiga, Pulau Lombok dijuluki sebagai, ayo apa-apa teman-teman. Ya, Pulau Lombok dijuluki sebagai Pulau Seribu Masjid teman-teman. Pulau yang bersebelahan dengan Bali ini kalau Bali dikenal dengan Pulau Seribu Pura, kalau Lombok dikenal dengan Pulau Seribu Masjid teman-teman. Sebutan ini pertama kali dikemukakan ketika ada kunjungan dari Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, yaitu Effendi Jarkasih pada tahun 1970. Ketika itu beliau meresmikan Masjid Jami Cakranegara. Hal ini bukan karena hanya sekedar ucapan saja, karena di Lombok teman-teman dapat menemukan masjid dari yang terlihat megah sampai yang sederhana tersebar di setiap desa di sana. Jadi buat teman-teman muslim pada pulau ini jangan pernah takut ya tidak bisa melaksanakan sholat Jumat, karena dimanapun teman-teman stay pasti di situ ada masjidnya teman-teman. Dan buat teman-teman yang muslim jangan takut. Pulau Lombok terkenal dengan toleransinya, jadi tidak ada diskriminasi agama di sana. Jadi buat teman-teman yang ingin merasakan keindahan Pulau Lombok, jangan saling mengganggu ya teman-teman, karena orang-orang asli Lombok saja welcome terhadap setiap agama yang datang ke sana, asal orang-orang itu menjaga kebudayaan dari Pulau Lombok itu sendiri. Dan yang keempat, Pulau Lombok memiliki banyak pantai yang indah dan menarik. Buat teman-teman, salah satu hal yang tidak boleh teman-teman lupakan ketika mengunjungi Pulau Lombok adalah pantai-pantainya yang indah. Selain memiliki gunung yang tinggi dan indah, pulau ini juga memiliki sederet pantai yang tak kalah indahnya dengan Pulau Bali loh teman. Jika di Bali identik dengan pantai Kute, di Pulau Lombok kamu juga bisa menemukan dengan pantai yang mengandung nama yang sama di kawasan Mandalika. Di sini teman-teman juga bisa menemukan Pantai Tangsi yang memiliki pasir berwarna merah muda seperti yang ada di Taman Nasional Komodo pastinya. Buat teman-teman yang suka surfing, Lombok punya Pantai Bangko-Bangko. Pantai ini dikenal bahkan sampai ke mancanegara karena memiliki salah satu tempat surfing dengan ombak yang sangat besar teman-teman. Kurang lengkap apa Lombok? Makanan ada, tempat ibadah ada, mau main di pantai ada. Jadi jangan takut teman-teman. Yuk, segera siapkan tas, kita ke Lombok. Oke, yang selanjutnya, Lombok memiliki tradisi berburu cacing laut. Tradisi ini hanya dilakukan setahun sekali ya teman-teman. Tradisi ini bernama Bau Nyale. Bau Nyale merupakan tradisi turun-temurun di Lombok Tengah yang diadakan 1 tahun sekali teman-teman. Dalam bahasa Sasak, bau berarti mencari dan nyale berarti cacing laut. Nyale dipercaya sebagai reinkarnasi dari Putri Mandalika. Dalam legenda masyarakat setempat, Putri Mandalika yang cantik jelita ini lebih memilih menyeburkan diri ke laut lepas di pantai segar untuk menghindari peperangan antara para pangeran yang ingin memperebutkannya. Sebelum menceburkan diri, sang putri pernah mengucapkan janji untuk mengunjungi rakyatnya dalam bentuk nyale. Sebutan patung dengan menggambarkan peristiwa Putri Mandalika ini dapat teman-teman saksikan di Pantai Seger teman-teman. Nah, buat teman-teman yang gak bisa bangun pagi atau dini hari, teman-teman pasti gak bisa ikut nih festival ini, karena festival ini dilakukan di dini hari. Karena nyale biasanya bermunculan dini hari hingga matahari terbit teman-teman. Dan nyale ini adalah salah satu makanan yang bisa diolah di sana menjadi wisata kuliner. Jadi habis kita capek-capek berburu nyale, kita masak deh nyalenya teman-teman. Asik kan? Nah, fakta unik yang terakhir,
Desa Nyale punya tradisi unik, yaitu melulur lantai rumah dengan kotoran ternak. Suku Sasak merupakan suku asli yang menempati Pulau Lombok. Rumah suku Sasak dinamakan Balai Tani. Balai Tani masih beratapkan rumbia dinding anyaman, dan yang paling unik adalah lantainya yang dilap dengan kotoran kerbau nih teman-teman. Hal ini dilakukan untuk memperkuat dan memadati lantai yang terbuat dari campuran tanah, getah kayu banjar, dan abu jerami yang sudah dibakar. Menurut mereka, karena terbuat dari kotoran kerbau, membuat rumah terasa hangat saat musim hujan, ataupun sebaliknya, juga menghindari nyamuk-nyamuk yang akan masuk ke rumah. Agar tidak bau, kotoran ternak ini yang digunakan harus yang baru dan dicampur dengan kembang sepatu serta tanah liat. Teman-teman dapat menemukan rumah-rumah seperti ini di salah satu desa di Sade yang terletak di Rembitan, Lombok Tengah. Desa ini merupakan tempat tinggal suku asli Lombok ya teman-teman, yaitu suku Sasak. Dan sekaligus teman-teman juga bisa melihat bagaimana aktivitas masyarakat yang ada di sini. Nah, yang tadi adalah 6 hal menarik dan unik yang teman-teman bisa temukan di Pulau Lombok nih. Jadi, bukan hanya pantai pulau yang satu ini memiliki berbagai wisata lain yang bisa menjadi alternatif liburan teman-teman berikutnya. Tapi, karena saat ini pandemi sedang mereda, teman-teman tetap ikuti protokol kesehatan ya jika ingin ke sana. Karena jangan sampai tujuannya untuk refreshing, nanti teman-teman malah ke rumah sakit. Oh iya, bagaimana teman-teman suka tidak dengan konten-konten yang kala-kala sajikan? Jika teman-teman suka, teman-teman jangan lupa ya subscribe dan like channel ini. Terus teman-teman nyalain deh loncengnya, biar teman-teman kok jadi orang yang pertama tahu kalau Kala dan Kale channel upload video baru pastinya. Dan juga teman-teman share ya di sosial media teman-teman, supaya keluarga dan teman-teman yang lain bisa tahu kalau Kala dan Kale channel memiliki fakta-fakta unik dan menarik yang akan dibagikan setiap harinya pastinya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya. Salam Kala Kale.